Arsyad Rizal, alumni Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Saya berasal dari Mahasiswa UIN Denpasar. meneliti Al-Quran terjemahan bahasa Bali milik Ahmadiyah ditulis oleh Nisa Nurfitriani dari laman ayahakbar.id. Diseminasi hasil riset salah satu mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dengan judul Vernacularization Analysis Towards Cakepan Suci Al-Quran Salinan Ring Bahasa Bali. Disusun dalam skripsinya dengan predikat wisudawan terbaik Fakultas Usuluddin dan Humaniora atau FUHUM dengan masa pendidikan yang dinobatkan sebagai lulusan tercepat 3,5 tahun dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,82 diraih oleh mahasiswa asal Denpasar Efri Arsyad Rizal. Dikutip melalui pemaparannya dalam sebuah diskusi interaktif secara online via Zoom dan channel YouTube Hudam Indonesia bersama AMSA atau Ahmadiyah Muslim Student Association Research Dissemination yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2021. Efri Arsyad Rizal menjelaskan bahwa penelitiannya tentang Al-Quran terjemahan bahasa Bali dengan strategi pendekatan lokalisasi yang diambil oleh seorang mu'alaf yang bergabung pada 16 Desember 1961. Tokoh Ahmadiyah asal Denpasar yang sekarang menetap di Tasikmalaya, Haji Ahmad Iwan Darmawan atau lebih dikenal dengan bahasa Balinya sebagai Iwayan Rupa Mengui. Ketertarikannya dalam mengambil penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakadaannya Al-Quran terjemahan bahasa Bali. Efri Arsyad Rizal memaparkan dinilai bahwa bahasa Arab bukan bahasa masyarakat Indonesia, sehingga sangat perlu dan penting jika Al-Quran dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lokal atau daerah. Kita mengenal bahwa pada abad 20 sudah mulai munculnya Al-Quran dalam terjemahan bahasa Jawa, Sunda, bahkan Makassar. Namun penafsiran dan terjemahan Al-Quran untuk bahasa Bali ini mulai diperkenalkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Agama, ujarnya. Efri Arsyad Rizal melakukan wawancaranya pada salah satu tim penerjemah dalam bahasa Bali. Beliau mengatakan bahwa itu adalah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Bali yang pertama. Namun Efri Arsyad Rizal dapat mematahkan argumennya karena pada tahun 1988 atau 1989 sudah ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Bali. Untuk pandangannya saat ini, karena Muslim di Bali termasuk minoritas dan eksistensi dalam Islamnya masih sedikit, sehingga dalam penelitiannya dapat mengiyakan beberapa peneliti sebelumnya bahwa penerjemah Al-Quran dalam bahasa Bali belum ada. Dalam penelitiannya, Efri cukup merasa kesulitan karena tidak memiliki referensi dari penelitian yang sudah ada dan dirasa sangat kurang jika diambil dari terjemahan hasil Kementerian Agama saja. Dan terjemahan dari seorang mu'alaf tokoh Ahmadiyah ini dirasa sangat membantunya. Walaupun karyanya dalam menerjemahkan baru tercapai 305 halaman yang terdiri dari 7 juz 5 surah Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Ma'idah. Ketertundaannya ini diakibatkan karena sakit yang dideritanya. Saat Efri Arsyad Rizal dengan sengaja berkunjung di kediamannya, terlihat satu eksemplar dengan tulisan hasil mesin ketik yang dihasilkannya. Awalnya Efri merasa sangat ragu dengan kedatangannya, namun saat menemui beliau nampak rasa kagum yang terpancar. Walaupun sudah memasuki usia lanjut, semangatnya dalam berdiskusi masih ada karena beliau sangat senang terhadap ilmu pengetahuan terutama pada Al-Quran. Selama 2 hari bersama saya merasa dianggap anak olehnya, ujar Efri. Selain tujuan penelitiannya yang dicapai, banyak sekali ilmu-ilmu lain yang didapatkan. Setelah pemaparan Efri diakhiri, moderator dalam diskusi interaktif pun melontarkan kesempatannya pada seorang mubalik Ahmadiyah yang hadir dalam acara tersebut, Maulana Ridwan Buton. Maulana Ridwan sangat kagum dan terkesan atas penelitian Efri Arsyad Rizal, sehingga kata Mubarak beliau katakan. Maulana Ridwan berkomentar bahwa dikutip pernyataannya dalam Al-Mafurot dalam pandangan penerjemah Ahmadiyah, dan jika kalian mengambil senjata Al-Quran bahwa kemenangan akan menjadi milik kalian sendiri. Maulana Ridwan pun menjelaskan dengan penelitian yang dilakukan oleh Efri yang ini seorang non-Ahmadi menjadikan bukti bahwa kitab suci Ahmadiyah adalah Al-Quranul Karim seperti umat muslim pada umumnya. Maulana Ridwan pun mengungkapkan rasa kagumnya kepada Haji Ahmad Iwan Darmawan. Beliau seorang mu'alaf bukan dari kalangan lulusan pesantren ataupun penerjemah, melainkan memiliki latar belakang kesehatan, namun semangatnya dalam menerjemahkan Al-Quran sangat luar biasa. Bukti nyata bahwa Al-Quran ini adalah rahmatan lil alamin. Beliau memiliki dedikasi yang sangat tinggi dalam niat baik dan juga karya. Pada kesempatan itu pun Maulana Ridwan menjelaskan bahwa pada khutbah 9 September 2004, Khalifah Ahmadiyah memberikan pemahaman pada para Ahmadi mengenai sikap para manusia akhir zaman yang akan meninggalkan Al-Quran.
Halifah mendoakan semoga kita semua tidak menjadi seorang yang meninggalkan Al-Quran. Diskusi interaktif yang sangat hidup dengan sesi tanya jawab ini menjadikan banyak ilmu yang bisa didapatkan. Menariknya, saat harapan demi harapan untuk keberlanjutan penelitian ini hingga dapat mencapai tujuannya. Dengan dapat disebarluaskannya Al-Quran terjemahan bahasa Bali ini dan adanya perubahan dalam lokalisasi bahasa untuk kedepannya.